wabarakatuh, anak-anakku kelas 5E. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Iya. Ada yang masih ngantuk, tak? Sehat. Ada yang masih ngantuk? Mas Bayi, tadi malam bubuk jam berapa itu? Kok masih nguap? Iya, oke. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Ada beberapa hal yang akan Bu Sisil sampaikan ya. Bu Sisil izin share screen dulu. Jadi anak-anak bisa melihat apa yang Bu Sisil sampaikan nantinya. Oke. Baik, apakah anak-anak bisa melihat tampilan Bu Sisil? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini gambar pertama yang ingin Bu Sisil sampaikan. Nih, yuk. Adakah di antara anak-anak yang bisa menganalisis ini atau gambar ini ceritanya tentang apa? Atau peristiwa apa yang terjadi? Ada yang mau berpendapat? Tanah kering. Iya, betul, tanah kering. Anak-anak bisa membayangkan enggak ketika kita berada di posisi itu? Bisa. Kira-kira gimana perasaannya, Mbak Disti? Kalau Mbak Disti berada di lingkungan yang seperti itu, serba kekeringan, kira-kira perasaannya Mbak Disti gimana? Iya, Mbak Disti? Atau sedih, yang tanahnya kering. Iya, sedih, tanahnya kering. Kira-kira sulit nggak ya itu lihat ini bapak-bapak? Dia mau membawa air ya dari tempat yang jauh ke rumahnya masing-masing, ya. Kira-kira bisa dibayangkan ya, untuk masak saja mereka harus ambil air jauh sekali, begitu ya. Oh maaf, ini Mbak Lovely masuk. Maaf Mbak Lovely, Bu Sisil baru lihat kalau Mbak Lovely baru bergabung ya. Oke. Baik, Bu Sisil lanjutkan. Iya betul. Ini mau masak saja ya dari jauh sekali dia harus ambil air. Kemudian mandi juga begitu. Bahkan bisa jadi satu hari itu nggak mandi. Mereka pokoknya cukup buang air kecil, untuk buang air kecil cukup, buang air besar cukup, kemudian wudhu bisa begitu. Bayangkan tingkat kesulitannya, ya. Kira-kira anak-anak ada yang tahu enggak kondisi seperti ini disebabkan oleh apa ya? Ya. Turunnya hujan. Iya, hujannya turun cuma sedikit. Selain Mbak Morin, ya, selain Mbak Morin, ada enggak yang bisa menganalisis kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Ini juga di Indonesia loh, Nak. Kira-kira kenapa? Ya, Mas Joy mungkin? Penebangan pohon. Oh iya, Mas Eva, betul. Penebangan pohon bisa jadi ya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih hubungannya kita menebang pohon kemudian dengan kekeringan, ya. Nah, oke. Intinya tidak enak ya kita berada di kondisi seperti ini. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Bayangkan jika kita ada di sana, ya. Bersyukur saat ini kita tidak kekurangan air, tapi saudara-saudara kita yang di sana mengalami hal ini. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, coba sekarang kita masuk ke gambar selanjutnya nih, Bu Sisil punya gambar. Nah, oke, gambarnya Bu Sisil apakah tampak jelas? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sip. Ya. Ini yang terjadi anak-anak. Kalau tadi ada yang bilang, Bu, kekeringan. Betul, ya. Nah, kok bisa sampai kekeringan? Maka kita harus tahu dulu prosesnya seperti apa sih air itu turun, ya. Pengadaan air di dunia ini tuh prosesnya seperti apa sih? Ada yang disebut sebagai siklus air atau siklus hidrologi.
Ya. Nah, seperti ini gambarannya. Di permukaan bumi itu air sebetulnya banyak di sungai, di laut, bahkan yang tersimpan di dalam tanah. Ya. Nah, kemudian ketika terkena sinar matahari panas, ya, ada sebuah proses di sini yang disebut evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan air dari laut. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya Panas matahari. Oke, betul. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Evaporasi itu adalah proses penguapan. Ya, penguapan air yang ada di permukaan bumi ini, entah air yang ada di laut, entah air yang ada di rawa, apa di sungai, kemudian dia terkena panas matahari sehingga dia menguap, ya. Perubahan wujud benda itu ya, dari benda cair kalau kena panas dia akan menguap. Ini namanya evaporasi. Nah, ini yang pergi ke atas ini, yang ke bawah angin naik ke atas ini adalah uap air. Ya, paham dulu? Oke. Selain evaporasi, ada yang disebut transpirasi. Apa ya transpirasi? Transpirasi proses serupa dengan penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti Betul. tumbuhan. Iya, terima kasih sayang. Makhluk hidup itu juga bisa memberikan sumbangsih uap air untuk memperkaya cadangan atau tabungan uap air yang nanti akan diturunkan kembali menjadi hujan. Namanya transpirasi. Transpirasi itu sebetulnya adalah pernafasan pada tumbuhan. Kalau manusia apakah tidak bisa? Bisa sama ya, tapi manusia itu adalah respirasi kan ya, respirasi. Ya, kita bernafas menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Itu kalau pada manusia. Tapi pada tumbuhan yang dikeluarkan adalah oksigen dan H2O. Ya, jadi dia ada uap airnya. Manusia pun juga ada H2O-nya, ada uap airnya yang ikut keluar. Nah, H2O atau uap air itu loh yang ikut terbawa ke atas, ya, yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ya, lebih-lebih adalah tumbuhan. Seperti itu. Nah, oke, Bu Sisi lanjutkan. Sampai di sini paham dulu ya. Kumpulan dari uap air baik dari evaporasi, transpirasi itu terbawa naik. Nah, di sini uap airnya banyak. Oke. Setelah ngumpul banyak seperti ini, ada satu proses namanya kondensasi. Apa ya kondensasi? Mengembun. Oh iya, betul, mengembun. Oke. Anak-anak pernah bantu atau pernah lihat mama setelah ngerebus air enggak? Ya. Nanti kalau atau ditutup gelas wes. Bikin teh panas kemudian ditutup, ya. Setelah agak dingin tutupnya dibuka. Apa yang terjadi pada tutup gelas tadi? Di balik tutup gelas ada apa? Ada titik-titik air, Bu. Iya, ada titik-titik air. Uap panas tadi sudah tidak ada ya, karena dia sudah berubah menjadi air, proses pendinginan. Jadi uap air itu dia bisa menjadi air kembali jika dia sudah dingin. Gitu. Nah, kondensasi ini adalah perubahan dari uap air menjadi air tadi, ya, didinginkan, pendinginan, kondensasi, akhirnya menjadi air tadi. Nah, airnya dikumpulkan, disimpan, ditabung, ya, ditabung. Nah, setelah banyak, kira-kira tabungan airnya sudah banyak dan di awan itu sudah tidak mampu lagi untuk apa istilahnya menyimpan, maka diturunkan kembali ke bumi sebagai hujan. Nah, disebut apa prosesnya? Presipitasi. Luar biasa, tepat sekali. Prosesnya adalah presipitasi. Jadi presipitasi itu adalah hujan. Ya. Oke, Bu Sisil review kembali. Bu Sisil ulang kilas balik dari apa yang sudah kita bahas dari depan. Proses sirkulasi air atau siklus hidrologi diawali dari evaporasi, penguapan. Ya. Dan transpirasi, penguapan yang terjadi di tumbuhan, ya. Kemudian setelah uap air ngumpul di sini, ada proses kondensasi atau pendinginan, ya, merubah dari uap air itu tadi menjadi titik-titik air, ya. Kalau titik-titik airnya sudah banyak, sudah berat, tidak kuat lagi, diturunkan sebagai presipitasi atau hujan. Sampai di sini paham?
Paham, Bu. Baik, terima kasih. Sip. Oke. Nah, pertanyaannya Bu Sisil satu. Seandainya di muka bumi ini sungai-sungainya kering, tidak ada tanaman, ya, kira-kira ada enggak yang akan diuapkan? Tidak ada. Betul. Tidak ada. Ini loh yang akhirnya terjadi kekeringan tadi. Apa yang mau diturunkan sebagai hujan? Wong bahannya untuk turun itu enggak ada. Uap airnya itu loh enggak ada. Nah, makanya kalau ingin siklusnya tetap normal, berarti di bawah ya harus kita rawat agar airnya juga tetap ada, kemudian tanamannya juga tetap maksimal, sehingga proses evaporasi, transpirasi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau evaporasi dan transpirasinya lancar, kondensasinya lancar, presipitasinya juga banyak, bisa terjadi hujan, gitu ya. Selain itu anak-anak, coba dilihat tadi ada yang menjawab apa sih penyebab tanah tandus? Oh, karena penebangan hutan, penebangan pohon. Nah, sekarang apa hubungannya pohon dengan tanah tandus tadi? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Yuk, kalau misalnya salah sama Bu Sisil nggak disuruh bayar kok. Ya berpendapat aja. Menurut anak-anak, iya ya apa ya hubungannya? Kalau tanamannya ditebang terus apa ya hubungannya dengan kekeringan gitu kan ya? Kira-kira apa hubungannya? Kalau, ya siapa tadi yang mau berpendapat silakan. Jika tidak ada pohon, ya, kalau tidak ada pohon, ada enggak yang bertugas melakukan transpirasi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Maka satu proses hilang. Kemudian pohon itu punya keistimewaan sayang, yaitu mengikat air tanah. Makanya di tanah itu banyak air. Ada sumur juga ya, yang di dalam tanah. Itu adalah tabungan dari tanaman. Karena akar-akar mereka mengikat air. Kenapa sih kok tumbuhan itu mengikat air? Loh lah iya, orang mereka juga membutuhkan, ya, gitu. Maka jika pohon nggak ada sudah yang bertugas sebagai pengikat air di dalam tanah, yang melakukan proses transpirasi nggak ada, otomatis ketersediaan air di bumi ini berkurang atau bertambah kalau pohonnya nggak ada? Berkurang. Bu. Iya sayang, betul. Makanya kita harus ikut ya andil, biar siklus airnya lancar, aku nanam pohon Nah, nggak usah yang langsung jati besar gitu, yang ada lahannya apa ya. Misalnya anak-anak suka bunga, tanam bunga ya. Anak-anak suka buah-buahan yang kecil-kecil semacam stroberi, begitu kan enggak terlalu memakan lahan toh? Tanam yang seperti itu. Itu ya, Nak. Oke. Nah, itu tadi kita sudah bicara tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu sendiri atau siklus air terbagi menjadi 3. Ini salah satunya yang ada di depan kita nih. Sebetulnya ada 3, apa saja ya? siklus pendek. Iya Mbak Sarah, siklus pendek ya. Siklus pendek, Siklus sedang, siklus panjang. Baik, pinter, terima kasih. Ada enggak yang sudah mempelajari bedanya apa sih siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Oke, bingung? Kita lihat gambar ya. Ya, yuk. Ini, sayang. Ini gambarannya misalnya ini laut. Ya, laut. Kemudian terjadi penguapan, evaporasi. Kemudian kondensasi dan akhirnya hujan. Air dari laut tadi menguap, ternyata ketika hujan turun lagi ke laut. Nah, oh ternyata putarannya cuma segini nih. Wah, kecil sekali nih. Nah, pendek. Jalur yang dilewati tadi dari uap air, kondensasi sampai dengan presipitasi, jalurnya pendek, jalur singkat. Ya, maka ini disebut siklus pendek. Dari air laut menguap, kemudian kondensasi, jadi presipitasi turunnya ke laut lagi. Nah, maka itu siklus pendek ya.
Apakah hanya di laut? Tidak, di sungai juga bisa. Air sungai menguap, loh turun lagi kok ke sungai lagi. Ya sudah, itu namanya siklus pendek. Paham siklus pendek? Paham, Bu. Good job. Paham, Sip. Oke, berikutnya adalah siklus sedang. Ya, yuk, ada yang bisa menjelaskan nggak? Sudah Bu Sisil kasih nih gambarnya nih. Ya, oke, betul. Ya, yuk kita bahas. Ini dari air, dia evaporasi penguapan. Kondensasi, sebelum dia turun jadi hujan di atas air ini tadi, dia ditiup angin. Ya, dia ditiup angin sampai ke daratan. Akhirnya presipitasinya hujannya turun di daratan. Ya, di pasir misalnya, pokoknya di daratan. Nah, ketika hujannya ini turun di daratan, kemudian airnya masuk melalui celah-celah kecil di dalam tanah, ya, terus mengalir kembali ke laut. Nah, ini loh namanya siklus sedang. Jadi setelah menguap, kondensasi, uap air dibawa sama angin tuh, ya, ke atas permukaan tanah. Nah, akhirnya hujannya turunnya ke tanah. Nah, setelah di tanah ada peresapan dibawa oleh pori-pori kecilnya ya, meresap ke tanah kemudian kembali ke laut. Ini adalah siklus sedang. Paham bedanya siklus pendek dan siklus sedang? Paham, Bu. Oke, baik, terima kasih. Terakhir yaitu siklus panjang. Artinya berarti medan yang dilalui oleh uap air sampai dia berubah kembali menjadi air itu sangat panjang sekali. Bisa dibayangkan ya. Nih, dari air, kursornya Bu Sisil mana? Oh ini. Dari air menguap. Kemudian dia dibawa angin jauh ya. Jauh sekali sampai di atas gunung es. Nah, ya, sampai di atas gunung es ini. Kenapa kok sampai di gunung es, Bu? Boleh enggak, Bu, kalau di gunung biasa? Kalau di gunung biasa itu nanti hati-hati, itu bisa jadi siklus sedang. Karena di gunung itu dia bisa langsung ketemu sungai. Ya, itu bisa jadi. Kenapa harus gunung es? Karena ini ada proses, ini namanya, kursornya Bu Sisil hilang lagi, nak, maaf. Nih, ini ada satu proses, gletser mencair. Nah, ya, jadi harus ada proses pencairan ini. Kan dia kalau turun di atasnya gunung es, dia jadi salju ya. Jadi salju, butiran-butiran air tadi kena suhu yang ekstrim, dia langsung berubah jadi es. Ya. Maka dia jadi es di sini. Kemudian setelah jadi es, dia membentuk gletser ini tadi, mencair, kemudian ikut terbawa air gletser tadi, bawa ke sungai, dan kembali ke laut. Ya. Nah, ini prosesnya sangat panjang, maka dia disebut sebagai siklus panjang. Bisa dipahami dulu sampai di sini, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa, Bu. Sebentar, Bu Sisil stop share dulu. Ya, karena semuanya sudah paham, tapi Bu Sisil pengen tahu nih beneran paham apa enggak. Saya tunggu. Ini ada sedikit proses. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, anak-anak boleh bertanya dulu, misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, jika tidak, Bu Sisil nih ganti bertanya. Tadi kan kita sudah bahas banyak ya, panjang dan lebar ya. Oke, Bu Sisil punya 5 pertanyaan. Ya, Bu Sisil pengen tahu saja sih, apakah anak-anak benar-benar sudah memahami apa yang kita bahas hari ini. Nanti misalnya mau menjawab, silahkan sebutkan nomor absen ya, karena chat kita hari ini, diskusi kita hari ini, Bu Sisil ingin input di buku kita, buku nilai kita sebagai tabungan nilainya anak-anak ketika anak-anak berdiskusi dengan Bu Sisil. Ya, perjanjiannya adalah yang sudah pernah menjawab, Bu Sisil minta tolong tidak menjawab kembali, karena kita beri kesempatan untuk teman yang lain. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Anak-anak kalau prosesnya terkendala sinyal atau apa, silakan infokan ke Bu Sisil ya.
Karena Bu Sisil khawatir nanti anak-anak tidak bisa menerima penjelasan Bu Sisil dengan maksimal. Oke, kita akan masuk ke sini. Baik. Oke. Ya. Pertanyaan pertama. Wes, ya, pertanyaan pertama nih. Tahapan daur air yang kalian pahami. Ada tahapan apa saja tadi? Ada yang bisa? Bu, saya, Bu. Nomor absen. Saya, Sebutkan Bu, nomor absen. nomor 10. Oke, 10. 10, Bu. Ya, 10. Silahkan. Evaporasi, Hmm, transpirasi, kondensasi, presipitasi. pinter. Sip. Oke, terima kasih. Yang lainnya jangan ketinggalan. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Ya, jadi itu tadi ada tahapan-tahapan daur air yang sudah kita pelajari bersama. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Sebutkan nomor absen. 19. 19 silahkan. 19 silahkan. Penguapan dari laut atau sungai atau bendungan dan lain-lain. Oke, jadi evaporasi adalah proses penguapan ya dari air laut, air sungai ya yang ada di permukaan bumi. Next question. Jadi kalau nanti sudah keluar pertanyaan, anak-anak langsung sebut nomor absen ya, karena nomor yang pertama Bu Sisil dengar itu yang Bu Sisil ambil. Oke, 10 dan 19 sudah tidak berkesempatan untuk menjawab. Kita berikan kesempatan untuk teman yang lain. Next. Apa perbedaan evaporasi dan transpirasi? Absen 8, Bu. 8 silahkan. Proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau transpirasi, kalau evaporasi? Evaporasi penguapan karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Jadi kalau evaporasi itu yang menguap adalah air di permukaan bumi ya, sedangkan transpirasi yang melakukan adalah tumbuhan. Next, disebut apa ya? Nomor absen? Nomor absen? Proses turunnya air hujan disebut apa? Ya, nomor absen? Iya, sebutkan nomor absen, jangan lupa. Absen 11, Bu. Oke, 11 silahkan. Presipitasi, Bu. Betul, presipitasi. Nah, yuk, jangan angkat tangan, kan kita kesepakatannya sebut nomor absen sayang. Ya. Oke, terakhir. Yuk, proses hidrologi pendek. Yuk, nomor absen. Bu Sisil tunggu nih. Nomor 20, Bu. Oke, 20, silahkan. Proses ini diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Uap air naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air mengalami kondensasi. Uap air mengalami pengembungan dan menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Adveksi awan tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik lain hingga berkumpul dengan awan lainnya. Awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah. Lalu awan tersebut mengalami presipitasi, yaitu turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Biasa kita kenal dengan hujan. Kemudian air bergabung kembali ke laut. Jadi artinya evaporasinya dari air laut naik ke atas, kemudian turunnya juga langsung di laut. Itu namanya siklus pendek. Oke, 5 pertanyaan sudah terjawab semua. Bu Sisil stop share ya. Selamat untuk 5 anak yang sudah berhasil menjawab. Untuk yang lain jangan putus asa ya. Nanti kita akan adakan
kembali seperti itu. Yang jelas Bu Sisil ingin anak-anak berlomba-lomba untuk mengupgrade pengetahuannya cepet-cepetan. Jangan mau kalah dengan teman yang lain. Ya, siapa tahu nanti oh saya harus lebih baik. Saya rebut ini kesempatan menjawabnya seperti itu. Oke. Alhamdulillah semua sudah lebih memahami ya. Nah, kalau sudah lebih memahami, tadi kan kita punya 3 jenis siklus tuh ya. Ada siklus pendek, sedang, dan menengah. Untuk lebih menguatkan pemahamannya anak-anak, Bu Sisil minta setelah Meet ini, silahkan anak-anak mengaplikasikan pemahamannya anak-anak dalam beberapa jenis produk. Terserah anak-anak maunya produk seperti apa. Anak-anak boleh membuat gambarnya. Anak-anak boleh membuat misalnya dengan explain, anak-anak bikin video penjelasan juga boleh ya. Anak-anak bikin peta konsepnya juga boleh. Dari ketiga siklus ini silahkan dipilih salah satu saja. Misalnya Mbak Aurel mau menjelaskan yang siklus panjang. Berarti nanti Mbak Aurel memahami siklus panjang kemudian membuat desainnya. Oke, saya mau menjelaskan dengan video, boleh. Misalnya dengan college maker-nya, gambar-gambarnya juga boleh, begitu ya. Kalau misalnya anak-anak hanya ingin membuat sebuah gambar saja dengan beberapa penjelasan yang lengkap juga boleh. Intinya di sini sesuai dengan bakat minatnya anak-anak, ya. Bu, saya enggak suka ini, Bu, enggak suka gambar. Saya mau explain saja pakai penjelasan, boleh enggak? Boleh. Anak-anak boleh pilih. Paham tugasnya, sayang? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Ya, nah agar anak-anak punya cukup waktu untuk mengerjakan, setelah ini kita akan sudahi penjelasan kita hari ini. Nah, sebelum Bu Sisil akhiri nih, dengan sharing kita hari ini, kira-kira bagaimana? Apakah anak-anak senang, lebih paham, atau bagaimana ini? Lebih paham, Bu. Alhamdulillah. Lebih Terima kasih. Baik, berarti setelah ini tidak ada kesulitan ya mengerjakan proyeknya ya? Alhamdulillah. Oke, nanti tugasnya silahkan diposting di Google Classroom ya. Jadi anak-anak fokus dulu mengerjakan sekarang. Nanti Bu Sisil akan kirimkan tempatnya di Google Classroom, tempat pengumpulan tugas hari ini. Ya, dan hari ini Bu Sisil juga minta tolong karena beberapa teman tidak bisa bergabung, tolong informasikan tugas hari ini. Bisa ya sayang ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semangatnya anak-anak belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat bisa diraih ya. Terus anak-anak juga lebih maksimal lagi memahaminya ya. Kita akan ketemu insya Allah besok dalam pembelajaran tematik seperti biasa ya. Hanya ini nanti tugas kita hari ini anak-anak sepakat mau dikumpulkan kapan nih paling lambat? Paling lambat mau dikumpulkan Besok, kapan? Bu. Besok, oke siap. Besok, Bu. Akan tenggang waktu sampai besok ya. Selamat berkreasi, selamat berkarya. Bu Sisil ingin tunggu hasil terbaiknya dari karya-karyanya kelas 5I. Ya, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, dalam-dalam. Bu, saya mau tanya. Nggih. Bu, tugasnya nanti buat itu sama apa lagi, Bu? Itu aja, sudah. Satu tugas itu untuk hari ini ya. Hanya itu untuk hari ini. Oke, sama-sama Mbak Aureli. Semangat kelas 5E. Materinya belum ada ya, Bu? Lo kemarin sudah Bu Sisil posting sayang. Itu kan materi kemarin. Oh, berarti hari ini cuma tugas itu aja. Betul. Kita hari ini materi. menguatkan pembelajaran hari ini. Yang kemarin belum Bu Sisil bahas. Gitu ya Mbak Lovely? Iya. Dalam Mbak Morin. Gambarannya itu sama penjelasannya. Iya, lengkap ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini anak-anak hebat kelas 5E. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Nanti kalau ada apa-apa anak-anak boleh japri Bu Sisil. Dalam. Bu, apa namanya? Boleh peta konsep, Bu? Boleh. Peta konsep pun boleh. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih waktunya. Tetap semangat. Bu Sisil akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.